Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan ibadatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Abdul Karom, Ketua SPM Haji Adam yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan TPS jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang menggapai kebahagiaan bersama Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Justru sebaliknya, Al-Quran diturunkan untuk meringankan beban manusia. Baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memandu manusia meraih kebahagiaan, ketenangan, dan kemenangan yang hakiki. Al-Quran pun akan membantu manusia agar dapat membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, dan pintu kemudahan. Tentu saja semua itu akan didapatkan apabila manusia mau menerima Al-Quran sepenuh hati, mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim di surah 20 Toha ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah bersemayam di atas. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk pada kuasa dan kehendak Allah. Allah mengetahui segala hal yang terjadi pada makhluknya, termasuk lintasan hati dan perkataan yang diungkapkan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk kemudian dibiarkan begitu saja tanpa adanya petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran adalah pedoman dan buku panduan yang akan mengarahkan hidup manusia agar bisa sampai di tempat tujuan. Dengan wasilah Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia agar mampu menunaikan hak dan kewajibannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia. Wahyu dari Allah, pencipta semesta alam. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah ada akan dialami orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkarinya.
baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di Surah Toha ayat 3, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai perintah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran kepadamu melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah dan ikhlas mentaati ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dahhak berkata, ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, beliau pun menjalankan apa yang di dalam Al-Quran beserta para sahabatnya, orang-orang musyrik dari golongan Quraisy kemudian berkata, tidaklah Al-Quran diturunkan kepada Muhammad melainkan membuatnya susah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan dengan menurunkan ayat Toha ayat 1 sampai ayat 3. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Pada akhirnya, yang harus kita jaga adalah hati, qalbu. Kata Ali, jagalah hati, janganlah dikotori, gitu ya. Osok pula dijaga hati orang, sakabungnya, kalau pemakanannya, subhanallah, jagalah qalbu kita, hati kita. Nah, agar tidak berbangga diri, Allah memperingatkan kepada kita manusia, jagalah hati agar tidak boleh berbangga diri. Osok segera bangga diri, osok sakapun pak bohong tanah, sakapun osok bangga diri gitu. Tas ngajar itu rasa bangga gitu deh, tas nolong bantu rasa bangga gitu deh, osok terang. Ada jadi bisa jadi amal orangnya bangga. Jagalah pikiran agar tidak buruk sangka. Tak pikiran kita, awal-awalnya pikiran banyak deh. Orang sakit karena orang banyak pikiran. Loba hutang kadang-kadang calon bayar, pikiran lain. Sampai pikiran tarah. Sampai pikiran. Kebebasan Allah udah pikiran. Tahun ngaji dikir, mau bosan karena ngaji. Ulah iya deh, ngaji di masjid ada hati apa ada? Pikiran apa ada? Ayo begitu. Ngobrol gitu pikiran kita. Ada duduk di masjid, ada hati. Jadi pikiran kita harus dijaga agar tidak buruk sangka. Jagalah mata agar tidak memandang benda. Kedua mata kita harus dijaga. Maksud dijaga mata kita. Kedua dijaga telah. Tahu dari wanita cantik masih ketiga itu lah. Bohong ya. Saya kisah dua manusia. Allah memberikan kedua mata untuk melihat, lihat yang indah-indah. Tinggal wanita cantik, lihat ustaz itu indah-indah, wanita cantik dilihat terus. Ada tanda sekali melihat, kedua kali Allah tunggu berarti hati yang dilihat. Maka hati pikiran ulah, ayah dia pengen jalan mati gelis, gitu deh. Masa gitu? Ada satu lah, manusia. Jagalah mulut agar tidak berkata buruk. Mulut orangnya. Osok sudah jaga mulut orang. Sakapun sudah coba apa? Sampai sekarang ada orang mengeras suara. Kalau mana teh akhirnya boh. Kayak nu ada di kuping nu ada. Karena mulut. Nah, sudah itu mana? Cuma tapi saya ada. Esok itu orang.
Itu ada gitu kan? Karena harus jaga hati, mulut orang jaga. Justru Allah mencoba kepada diri kita, apakah tidak ada yang ada ke masjid atau tidak? Kan sudah tahu waktu subuh jam 4 ayat nas. Jam 4 ayat nas. Subhanallah. Kayak turun. Jam 4 yang mantap jam 4. Subhanallah. Coba. Terus kata saya mesti cing di rumah. Ruangan rokok subhanallah. Ayo itu. Kami gitu samanya terus saja coba murah Allah ya. Jagalah telinga agar tidak mendengar fitnah. Nah, kedua telinga kita harus jaga supaya tidak mendengar fitnah. Berapa? Dijaga. Namun satu gitu ya mendengar. Ustaz ini harus menjaga telinga. Oh, baik, itu rubin kayak tahun itu. Al-Hawa tidak subhanallah. Sok di tengah-tengah. Masuk itu kan apa? Subhanallah ya. Jagalah langkah agar tidak salah arah. Langkah kita kan dua kaki kita harus jaga. Jangan sampai langkah arah. Mereka masjid kalau lahir dari TRK harus jaga langkahnya. Kita tidak bisa merubah dunia ataupun seseorang, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri sendiri. Anu bisa merubah orang lain betul, tapi diri sendiri. Orang hayang ke surga, hayang neraka. Lamun hayang ke surga, rubah. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Artinya harus surga. Lamun hayang neraka, ikuti hawa nafsu. Dengan keagungan dan kekuasaan Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan akan nama dan sifat miliknya yang maha sempurna. Itulah mengapa orang-orang beriman diperintahkan untuk berdoa. Untuk berdoa yang menyebut nama Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzjauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Itu wadarul ladina, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi, menyalahartikan nama-nama Allah dalam asmaul husna. Sayuzjauna, mereka kelak akan mendapat balasan maka mulia malun terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Maka tidak perlu bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Betul tidak, Pak? Urang sama banding gue, pangkas semua gitu nih. Nah, si anak ser mobil madua, ayo urang ketemu mobil, masuk itu. Jangan bandingkan. Dah urang sedang takdir kedua Allah. Proses perjalanan hidup. Allah telah mengatur jalan hidup kita dengan baik. Tugas kita hanyalah menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu sukar, bersabarlah. Jika itu mudah, alhamdulillah. Itu aja. Lamun kurang hidup sukar, ya itu nikmati, gitu ya, bersabarlah. Bila hidup kita mudah, ucapan alhamdulillah. Karena di alam dunia tidak selamanya sukar, tidak selama mudah, berganti sukar dan mudah terus, subhanallah. Berbahagialah
tanpamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Ayo gitu, semua dibandingkan oleh hidup kita dengan orang lain. Oh, dah berdoa mata sudah dua kita sedih kali teh. Subhanallah teh. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri. Hidup itu sulit hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkannya. Jadi bagi orang yang mengeluhkan lebih sulit lagi. Sedikit kurang mengeluh gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 jenis air yang tak akan mampu kita bayar. Ada 5 jenis air yang tidak kita mampu bayar. Pertama, air ketuban di saat ibu mengandung. Ada air ketuban di seorang ibu yang sedang mengandung. Tidak kan? Kita kan asalnya di mana? Dari perut ibu. Coba bisa dibayar kita tidak? Tidak bisa dibayar. Yang kedua, air darah di saat ibu melahirkan. Subhanallah, Bu, betul hebat perjuangan ibu. Ya, jam 12 malam melahirkan kita. Subhanallah, keluar darah. Pengorbanan ibu itu. Yang ketiga, air susu di saat ibu membesarkan. Ya. Kita pernah minum air susu ibu? Sahat sih kalau pernah di dia. Subhanallah ya. Semua percaya. Ayah lu galing sapi, ya. Bahwa percaya sapi itu kue, umumnya walaupun tergaris, eta, ya, digarisnya, ibu tergaris, dilihat ke dia, berapa orang? Begitu punya anak, tidak apa saja, anak itu dikeluarkan. Subhanallah biasa. Saking kasih sayang ibu kepada anak, orang yang rasa begitu. Kalau orang tuh ingat, kan benar, nggak sekolah tuh ingat, gitu deh. Ayah kan yang anu seneng kan jujur, misalnya. Subhanallah, hebat kan? Oh ibu, subhanallah. Yang keempat, air keringat di saat ibu berjuang untuk kita bertahan hidup. Ibu kita bertahan hidup sampai keluar keringat untuk keperjuangan kita. Subhanallah, luar biasa. Anu anak normal banget, anu 12, 11 tahun gitu nya. Subhanallah, telur hiji teh bagi teh. Bisa balawa? Ku 12 orang, 4 orang gitu nya. Ngalaman teh itu. Anu teu ngalaman bacakan apa? Subhanallah ya. Yang kelima, air mata di saat ibu menangis untuk mendoakan anaknya, semoga ibu kita disembuhkan. Nah, ibu kita itu mendoakan anaknya sampai menangis. Harus habis sholat tahajud dia berdoa supaya menjadi anak yang soleh, berguna, bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanallah. Ulang dia teh jasa orang tua kita bisa kita. Oh sama waktu ke orang tua kita. Sekapurnya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita doakan orang tua kita. Subhanallah. Bapak suka sholat. Setiap saat sholatnya subhanallah. Aku sholat bukan karena aku taat atau sangat paham agama. Aku sholat bukan karena soalim. Aku sholat bukan karena ingin sesuatu. Aku sholat karena aku sadar bahwa aku bukan orang yang dijamin masuk surga. Jika bukan aku yang menyelamatkan diriku, lalu siapa lagi? Kau yang menyelamatkan kurang tensa, mau betul diri. Walaupun Ustaz sering mendoakan kepada para jamaah masyarakat, ya Allah masukkan hamba-hamba masjid muhajirin, murid-murid, guru-guru, kedua orang tuaku, anakku masukkan ke dalam sejamnya. Oh berdoa tiap hari begitu, tapi orangnya tidak soleh, atau orang tidak mau ke masjid gitu deh, tetap saja susah. Nanya, mendoakan.
agung dan termulia sepanjang masa. Dengan keagungannya tersebut, tidak seorang pun yang dapat mengubah isi dan redaksinya sedikit pun, dan dari sejak diturunkan sampai datangnya hari kiamat. Al-Quran itu Pak tidak akan bisa dirubah. Subhanallah, itu kesucian Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah, ngaji muhajirinnya setiap subuh ngaji baca Al-Quran luar biasa. Subhanallah, terus istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah. Subhanallah. Al-Quran adalah sumber kebaikan. Al-Quran adalah sumber ilmu, sekaligus nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Kitab yang mulia diturunkan pula pada bulan yang penuh, bulan berkah, bulan rahmat, dan bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan untuk menerangi dunia dengan cahaya kebenaran. Maka siapapun yang mencari kebahagiaan dengan selain Al-Quran, niscaya mereka tidak akan pernah mendapatinya, kecuali hanya sedikit dan tidak kekal, bahkan menipu. Waspadalah, inilah emosi yang melemahkan organ tubuh. Ketakutan, apa sih ketakutannya? Tak melemahkan organ ginjal. Kalau berarti takut kepada Allah, bisa orang lemah ginjal. Khawatir, sering kita khawatir. Nah, sakapun, subhanallah, melemahkan jantung. Aku mau kayak jantung, baru berarti khawatir tak? Sama beri lemah. Stres, kita suka stres. Stresnya kita melemahkan otak dan jantung kita. Sedih, kadang-kadang sakapun suka sedih kita ya. Nah, melemahkan paru-paru. Marah, kita suka marah? Suka. Itu marahnya kita melemahkan liver. Sama dekeknya begitu kelas marah, dek kan? Cepat minum dulu. Sakapun baru sok marah-marah gitu ya. Kita melemahkan liver katanya. Subhanallah. Ayo stop, jangan berbedak marah gitu ya. Marahnya perbuatan setan. Subhanallah ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Bacalah Al-Jahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua tumpukan awan. Ingat Pak, zaman dulunya kan udah kritik, ayah namanya Dragon Ball. Ingat gak? Nah, awan piton, ada udah gitu. Sudah ada di hadis tersebut tadi. Nah, subhanallah luar biasa. Tadi subhanallah, bacalah Al-Jahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua tumpukan awan kita tadi. Kita mah sudah tahu dari hadis itu, di Jepang dilaksanakan Dragon Ball. Subhanallah ya, hebat. Nah ya, subhanallah. Atau seperti dua kelompok burung yang terbang dalam formasi, yaitu hendak membela pembacanya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1337. Hadisnya sahih. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah membaca Al-Quran, akan dinaungi dari awal subhanallah, dan membela pembacanya. Nah, subhanallah luar biasa. Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah musibah itu turun kecuali akibat dosa, dan tidaklah ia bisa diangkat musibah tersebut kecuali dengan tobat. Dan musibah di mana-mananya tak akibat dosa orang. Musibah akan
ketikanya kita hidup di dunia ini ibarat anak yang bermain di luar rumah dan menunggu Allah berkata saatnya untuk pulang. Yusuf Mardawi berkata, yang diaturkan Al-Quran untuk diketahui dan ilmu tentang Allah melalui Asmaul Husna dan sifatnya yang luhur. Inilah hal yang pertama yang harus diketahui manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, menggapai kebahagiaan Al-Quran bagaimana caranya? Pertama, membaca dan mentadabburi pesan-pesan ilahi yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai paling lengkap, paling terjaga, dan paling sempurna kandungan kebenaran. Dengan demikian, keimanan seseorang manusia layak diragukan apabila dia tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari dan mendalami kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran untuk ditelaah dan diambil pelajarannya. Yang keempat, ketika ditimpa kesusahan atau deraan, musibah, kembalikan kepada Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan solusi terbaik. Yang kelima, meyakini bahwa Al-Quran adalah obat terbaik bagi jiwa. Sesungguhnya Al-Quran adalah sebaik-baik penyembuh. Yang keenam, memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran, mulai dari sejarahnya hingga pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman dan fondasi utama dalam hidup. Yang kedelapan, mempraktikkan nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran sesuai kemampuan. Yang terakhir, mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, kerabat, sanak keluarga, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengajarkan keluarga Al-Quran. Sakapunya, kalau penantaranya, ngaerohnya, korean gitu. Osok kayak istri ngajarkan Al-Quran. Nah, kita adanya ke anak orang bisa ngajarkan Al-Quran. Osok sakapunya, subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mengajarkan Al-Quran Karim dan kami digolongkan menjadi orang yang bertakwa dan dimasukkan oleh Allah dalam jannah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bersama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dailanta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma